Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa kami hormati Tuna Bapak-bapak pemakalah baik yang dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari ini, kami atas nama moderator akan menampilkan beberapa pemakalah. Pertama, pemakalah pada siang hari ini yaitu Bapak Heru, yang mana beliau ini adalah orang yang aslinya orang Segram, Pak ya. Jadi beliau ini akan menjelaskan berkenaan dengan Segram. Adapun biodata beliau untuk pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan. Nama beliau adalah Heru Dewan Apas. Mereka tinggal di Segram. Kemudian mereka ini mengenyam pendidikan terakhir, yaitu S1 di Umrah. Nah. Kemudian yang berikutnya lagi, pemakalah yang kedua, yaitu Pak Daeng Ayub. Bagaimana, sudah terkoneksi? Alhamdulillah sudah. Assalamualaikum. Sudah, Pak. Assalamualaikum. Sudah. Baik. Terdengar Jadi, suara saya, Pak? Terdengar? halo? Halo, terdengar nggak suara saya? Udah. Sudah, oke. Bagus. Oke, Pak Suara Daeng. bagus. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama ini kami persilakan dulu ya Pak Daeng Ayub. Waktunya kami kasih 10 menit aja lah ya. Ya. Pak Heru Gimana lah. Pak Daeng? Pak Heru dulu ikut jadwal. Pak Heru dulu. Ya, Pak Heru dulu. Oke. Di langkah-langkah itu, Tuan Guru. Ya. Uang segera, Mak Yau. Ya apa? Kami tadi menghormat senior. Jadi senior itu kami harap duluan tadi. Tapi Ya. tidak apalah. Ya. Kami sebelum ini kayak pantun dulu lah ya. Beli jerami di rumah Pak Malau, singgah sebentar beli garam. Walaupun kita ini jauh di pulau, bertemu di bertemu di bertemu di konferensi Kampung Segram. Karena Pak Heru di pertama diminta Pak Daeng Ayub kan. Berburu hewan di batas-batas. Singgah sebentar Kampung Segram. Heru Dewan Apras menyampaikan makalah. Semoga apa yang disampaikan menjadi arahan. Jadi untuk itu kami persilakan untuk Pak Heru menyampaikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar STAI Natuna yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi pemateri. Umur saya baru sebesar jagung,
sudah berdiri di depan orang-orang hebat, di depan mahasiswa, dekan, dan guru besar dari luar negeri. Suatu pencapaian dan kebanggaan bagi saya sendiri. Hanya orang kampung yang jauh dari kabupaten, yang dilupakan oleh kabupaten, seperti anak kandung yang tinggal di rumah ayah dan ibu kandungnya, tapi dianggap seperti anak tiri. Bahasa ini sering saya gunakan dan sering saya bicarakan di luar, karena buktinya segera memang seperti itu. Baik, saya tidak banyak untuk menceritakan tentang Segeram, tapi apa yang saya rasakan dan apa saya capai untuk Segeram, mungkin bisa saya paparkan beberapa hal. Saya adalah anak tunggal dari ibu saya Sumiati dan Zur. Ayah saya berasal dari Tanjung Sebau, mama saya dari Tanjung Sebau. Ayah dan ibu saya pisah hidup dan menikah dengan orang Segeram, yaitu Muhammad Sidik sebagai ayah tiri saya, ayah sambung. Dan saya tidak besar di Kabupaten Natuna, Pak. Saya dari kecil umur 4 tahun sudah merantau tanpa orang tua dan tinggal di mana saya senang, di situ saya tinggal. Saya menghabiskan pendidikan saya dari SD, SMK di Senayang, Kabupaten Lingga, yaitu mengikut paman saya TNI, tinggal sama beliau sampai selesai, dan mengakhiri jenjang pendidikan S1 di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu di Universitas Kelautan Perikanan. Saya kembali ke Segeram itu 2019 dengan kondisi Segeram tanpa jalan, tanpa listrik, tanpa sekolah yang memadai. Dulu Segeram itu katanya tempat jin buang anak, Pak. Tidak ada yang, mungkin Pak Umar pernah pergi ke Segeram itu, lampunya jam 5 hidup, jam 9 mati, Pak. Nggak ada sinyal, tidak ada yang bisa dibanggakan dengan Segeram. 2019 kita usahakan, karena kita sudah pulang, kita usahakan bagaimana Segeram tidak lagi menjadi sebutan orang seperti jin buang anak. 2019 kita bekerja sama dengan Yayasan Bakti Nusantara, kita bangun SMP, 2020 kita masuk listrik, 2021 awal kita masuk sinyal, 2023, 2022 kosong, 2024 kita penambahan bangunan SMP. Layaknya bagaimana SMP 1 yang ada di Ranai, Segeram sudah hampir sama, Pak, bangunannya. Alhamdulillah, suatu pencapaian. Tapi itu juga kita ini nggak habis diomongin orang juga, Pak. Kita ingin maju Segeram, tapi orang Segeramnya sendiri menyebut kita ini macam-macam. Nah, jadi kami itu 2019 itu pulang, saya pulang itu, Pak, itu bapak saya pernah bercerita, bro, di Segeram ini punya 7 makam. Terus diapakan makam itu? Saya bilang gitu, Pak. Ya bagaimana, kamu orang di luar sudah bisa lihat banyak makam di luar, bagaimana anunya? Ya saya bilang cuma bersihkan aja. Waktu kami membersihkan itu hanya keluarga-keluarga kami saja, Pak. Ya itu kalau ada orang lewat itu kita sembunyi pas bersihin makam. Itu disebut kita ini orang gila yang ingin menjual makam. Nah, saya pernah berbicara ke masyarakat Segeram, bagaimana kita ini ingin maju kalau Segeram saja melupakan leluhurnya. Nah, jadi keluarga kami itu walaupun dibilang macam-macam, kami tetap jalan, Pak. Tetap jalan. Alhamdulillah 2020, 2023 itu kita ada kenal dengan Pak Dandim, kita bicarakan, Pak, bisa nggak bantu kita untuk pagar makam ini? Oh boleh Mas Heru, nanti kita kirimkan anggota. Alhamdulillah dari 7 makam itu sudah 1 makam kita pagar seadanya, secukupnya.
Nah, untuk keberlanjutannya kita usahakan kita bisa dengan ahli dari keturunan beliau bisa bekerja sama, yang 7 makam yang kita ketemu itu kita bisa perbaiki dengan dengan semampu kita. Untuk membicarakan sejarah tentang makam itu, Pak, saya belum ada kapasitasnya. Belum ada kapasitasnya. Saya baru umur jagung. Kalau untuk membicarakan tentang makam itu cukup sangat jauh lah. Jadi saya hanya membicarakan tentang Segeram dari dulu dan sampai 2024 ini saya rasa sudah cukup, alhamdulillah. Semoga ke depannya pemerintah lebih memperdulikan Kampung Segeram. Karena yang kita dengar dan kita gaungkan bahwa Segeram adalah kampung pertama. Maka Segeram jugalah kampung yang dilupakan. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Baik, untuk berikutnya Pak Daeng Ayub, tas connect. Sudah, Pak. Kami sapa dengan Pak Daeng Ayub. Alhamdulillah Pak Daeng Ayub. sudah. Ya, saya bacakan pantun dulu Pak Daeng Ayub ya. Silakan, pantun dulu. Ya. Pemecah masalah baiknya berdua atau lebih. Bahaya tuh. Berbaring sambil hanyut terlena. Siapa pemakalah yang kedua? Yaitu Pak Daeng Ayub asal Natuna. Oke, kami persilakan Pak Daeng Ayub senior. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak suara saya? Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam hormat untuk kita semua, terkhusus pada encik-encik perempuan pemakalah, Encik Azhar dari Singapura, Datuk Rakib, Abdul Rakib, kemudian Dr. Prof. Abdul Malik, Encik Awang, kemudian Datuk Rida Kaliamsi, Pak Wan Muhammad Yusuf, dan Adinda Heru sendiri, termasuk adinda saya Umar Natuna, yang dirisaukan tadi, kok ada 2 nama pakai Natuna. Satu pulau itu harus pakai Natuna semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya masak kari pakai garam, makanya sedap di tengah hari. Hari ini kita membahas Kampung Segeram. Jangan cuma sampai di meja diskusi. Oke. Terdengar Pak Kamarudin masih jelas? Dengar. Lanjut. Baik. Saya Lanjut. lihat membangun Kampung Tua Segeram ini dengan menggerakkan roda sosial melalui kendaraan sosial. Jadi saya berpikir seperti itu, bahwa Segeram ini nyaris ditinggalkan. Untung Heruadi balik lagi, bertambah penduduk 2 kakak lagi. Jadi setiap tahun berkurang. Yang perlu kita pikirkan seharusnya ini oleh pemerintah daerah adalah kenapa pertumbuhan penduduk di Segeram ini minus, berkurang. Berarti ada faktor tertentu. Faktor tertentu itu diantaranya adalah fasilitas atau infrastruktur. Lalu bagaimana dengan modal sosial yang ada di daerah itu? Kita lihat ada tapak sejarah masyarakat Natuna masa lalu di sana. Masa kecil saya selalu ceritakan tentang Segeram ini, bahwa di sini pernah perkampungan tua, di sini tempat bersejarah, di sini markas Belanda dan sebagainya. Belanda juga dulu pernah menggunakan Segeram sebagai markasnya.
Kemudian terdapat peninggalan sejarah yang harus kita lestarikan. Kita perlu bangkitkan segera ini segeram ini. Ya. Kemudian harus ada kemauan untuk membangunnya. Kemudian melakukan identifikasi sumber-sumber potensial yang ada di situ. Saya melihat segeram ini ya 38 km jalan darat dari Ranai ya. Kemudian menggerakkan modal sosial. Bagaimana modal sosial? Adalah ini serangkaian nilai, norma, informasi yang kita miliki ya, oleh masyarakat segeram itu. Nah, itu kita punya hari ini. Mungkin yang lemah tadi kata Heru tadi ya kepercayaan. Ketiadaan percayaan orang lokal sendiri, orang kampung sendiri terhadap orang kampungnya. Nah, kita membersihkan kubur harus sembunyi. Kalau tidak dibilang kita gila. Gitu. Kenapa? Karena kita kehilangan norma, kehilangan jaringan, kehilangan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ini modal sosial nanti saya jelaskan berikutnya. Lalu apa modal sosial menurut unsurnya? Ada partisipasi, ada reciprocity, ada trust, ada norma sosial, ada nilai, ada tindakan yang proaktif. Ada pertukaran. Kita lemah dalam partisipasi, kita lemah di dalam trust, ada pertukaran, tidak ada tindakan yang proaktif, nilai-nilai kita semakin berkurang, norma sosial semakin kurang, maka modal sosial itu akan semakin hancur. Ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Kita membangkitnya melalui modal komunitas. Melalui komunitas. Komunitas masyarakat, komunitas adat, komunitas seni, budaya, dan sebagainya. Nah, komunitas ini orang-orang yang bertempat tinggal di situ. Orang-orang yang bertempat tinggal di situ atau orang-orang di daerah itu yang tinggal di tempat lain dan komunitas orang-orang yang peduli dengan segeram itu sendiri. Lalu bagaimana modal sosial? Nah, kita lihat modal komunitas ini. Bila community capital itu harus ada dia human capital. Human capital itu juga akan didukung oleh aset ekonomi, sumber daya, dan sebagainya. Juga ada didukung oleh alamiah. Baru muncul juga modal sosialnya. Modal sosial itu akan bangkit oleh community, oleh modal modal komunitas. Jadi kalau modal komunitasnya tidak kuat, maka modal sosialnya juga, sosial kapitalnya juga tidak akan tampil. Nah, saya pikir segeram cuaca bagus, air ada, alamnya luar biasa. Persoalan kita human capital. Pendidikan mungkin dari orang-orang yang sudah bagus, tapi lembaga pendidikan di situ, ya memang karena jumlah penduduk, membangun fasilitas pendidikan juga akan bermasalah, walaupun sudah ada. Gitu. Tapi yang terjadi itu tadi, lebih banyak guru daripada murid. Bagaimana menggerakkannya? Ada dua komponen penting dalam modal sosial, itu adalah partisipasi dan kepercayaan. Apa partisipasi yang paling penting? Ya partisipasi sosial, partisipasi organisasi, partisipasi politik. Kemudian kepercayaan sosial, kepercayaan organisasi, dan juga termasuk kepercayaan politik. Penting kepercayaan politik. Lalu kita menggerakkan Kampung Tua Segeram ini melalui modal sosial, khususnya modal budaya, budaya yang unggul. Seperti apa dia? Nah, kita membangun karakter manusianya. Ini yang pertama perlu kita lakukan. Kita bermimpi membangun Segeram sebagai kota wisata, kampung wisata. Tapi mungkinkah masyarakatnya bisa menerima? Ya, karakter masyarakatnya sudah bagus, sudah bisa menerima kemajuan. Mau kita bangun model Thailand, model Singapura, model Brunei, silakan. Tapi kalau karakter masyarakatnya sudah baik. Nah, lalu muncullah di situ modal sosial budaya kita yang bisa kita unggulkan. Apa modal sosial budaya yang bisa kita unggulkan? Saya ambil contoh sederhana. Masa-masa kecil saya dulu, itu ada gelanggang silat. Ada silat pangean, ada silat puntau, ada silat pedang, ada silat badik, ada silat tumbuk, dan sebagainya. Mungkin salah satunya, di kampung di Ranai itu, kita bangun di Segeram itu suatu komunitas perguruan persilat, macam-macam guru silat di situ. Jadi anak-anak Sabtu Minggu belajar silat di Segeram. Gitu. Itu contoh. Nah, karena modal fisiknya lumayan cukup. Gitu. Nah,
Ekonomi ya mungkin saya pikir tidak akan masalah sangat. Lalu organisasi potensi roda sosial. Moda sosial, segeram itu akan bisa bangkit bila ada roda sosial. Saya sebut dengan roda sosial ini adalah seseorang yang perkataannya patut didengarkan, perbuatannya patut diteladani, dan pemikirannya patut menjadi rujukan. Orang tua-tua Melayu menyebutnya dengan orang patut. Salah satu contoh misalnya, roda sosial ini adalah kader pembangunan desa, kader posyandu, kader-kader. Saya menggolongkan Saudara Heru ini sendiri, dia sudah merupakan suatu roda sosial. Adalah individu yang mau mengabdi, mau secara sukarela, dia berpartisipasi, dan selain berpartisipasi tadi, dia juga dia juga percaya dengan dirinya dan bisa dipercaya oleh orang lain. Dia adalah roda sosial. Kita perlu perbanyak roda-roda sosial ini, tokoh-tokoh yang mau peduli. Tokoh-tokoh yang mau peduli secara orang per orang. Kita dah kehilangan orang tua-tua yang cakapnya didengar orang. Seperti almarhum Pak Wan Zawali misalnya. Cakapnya didengar orang. Kita harus cari orang yang cakapnya mau didengar orang. Yang kita sebut dia orang patut. Dialah yang kita ajak untuk menggerakkan, membangun segeram itu kembali. Nah, setelah ada roda sosial, kita perlu menyalakan mesin kendaraan sosialnya. Kendaraan sosial ini menurut saya dia adalah suatu organisasi yang dapat ditumpangi oleh warga masyarakat tanpa membedakan dana, perbedaan, dan perbedaan. Tanpa membedakan dan perbedaan. Jadi ianya dapat dianalogikan sebagai kendaraan umum. Siapapun dapat menumpang asalkan mempunyai arahan yang sama, walaupun tujuan akhirnya berbeda. Saya sudah melihat di sini, salah satu kendaraan sosial itu STAI. Melalui LPPM-nya sudah mulai peduli. Tapi cukupkah organisasi sosial yang peduli dengan segeram itu STAI? STAI nggak punya duit. Tapi STAI bisa mempunyai pemikiran, mengakomodasi kegiatan-kegiatan seperti kooperasi internasional. Nah, Izin Pak Daeng Ayub, ya, waktu masih 5 menit. masih banyak. Saya percepat nih, Pak. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, tapi kita perlu juga, kendaraan sosial ini perlu memuatkan orang-orang politik di dalamnya. Nah, sekarang kalau tidak ada orang politik, dia nggak akan bisa ada kebijakan, nggak akan ada keputusan. Nah, lalu ada kepedulian dari pihak, misalnya dari pemerintah daerah sendiri. Melalui badan apa, dia memang punya program khusus setiap tahunnya di segeram itu. Yang kita sebut juga dia adalah kendaraan sosial. Jadi kendaraan sosial ini ada bus, ada kendaraan kecil, ada kendaraan besar, dan sebagainya. Yang bisa ditumpangi banyak orang, dan dia bisa membawa orang kemana-mana. Itu yang paling penting kita. Lalu bagaimana pemberdayaan modal sosial ini? Nah, pemberdayaan modal sosial masyarakat ini menjadi salah satu upaya yang segera bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Kita bayangkan bagaimana orang Segeram itu menjadi suatu kota yang perkampungan yang dirindukan oleh orang. Salah satu misalnya, mungkin kita bisa bangkit kembali dunia pertanian. Masa kecil kita, Pak Kamarudin, kita sering pulang sekolah itu manjat kelapa manis, nyok nawa kalau dia naik. Mungkin di Segeram itu masih ada lahan-lahan, kita tanam kelapa itu sebagai identitas. Jadi identitas Segeram itu, Pak Heru, menurut saya tidak cukup dengan kuburan tua. Tidak cukup dengan pantai yang indah. Gitu. Jadi itu yang perlu kita robah gitu ya, supaya masyarakatnya berdaya. Jadi tidak cukup modal kita, tidak cukup modal sosialnya kuburan tua, ya, jalan setapak, ya, rumah panggung, itu nggak cukup. Gitu. Sejarah yang mungkin lebih banyak mitosnya daripada kenyataan karena tidak ada catatan, itu juga menjadi pertimbangan untuk memberdayakan masyarakat. Lalu bagaimana langkah-langkah pemberdayaan modal sosial? Ini bisa dilakukan oleh roda sosial dan kendaraan sosial. STAI bisa melakukan ini. Buat suatu persiapan. Sudah mulai. Buat pengkajian-pengkajian.
Kalau pengkajian sudah siap, kita buat semacam studi kelayakannya, buat perencanaan, kita lakukan tindakan, aksinya, lalu kita implementasikan, kita evaluasi. Ada yang selesai, ada terminasi. Ada yang sudah selesai, ada yang kita lanjutkan. Ini langkah-langkah penting yang perlu dipikirkan oleh roda sosial dan kendaraan sosial. Saya pikir STAI sudah mulai ini. Kemudian bagaimana mobilitas pembangunan masyarakat desa itu, saya pikir ini sudah cukup jelas ya. Bagaimana masyarakat itu sangat tergantung keberhasilannya dari kelompok masyarakat untuk membangun kerjasama. Jadi salah satu moda sosial yang penting itu adalah konektivitas, ya, hubungan dengan orang lainnya. Jadi jalan juga harus kita pertimbangkan untuk membangun Segeram itu bagaimana jalannya dulu, bukan bangun desanya. Desanya bagus kita bangun, orang mau ke sana susah ya nggak ada guna juga. Nah, kemudian kerjasama itu akan menjadi sumber kekuatan apabila disinergikan dengan komitmen pemerintah. Kalau pemerintah nggak peduli juga sama juga. Nah, kita mencari yang kita sebut dengan modal sosial ini, roda sosial ini, itu yang susah. Modal sosial dalam konteks roda sosial, orang secara individu mau berpartisipasi, itu yang perlu kita cari sebanyak-banyaknya. Ujung-ujungnya, kalau tadi misalnya para senior, para bapak-bapak profesor ngomong misalnya, kita harus jadi tuan pada dirikan diri. Tapi kita tidak punya modal. Nah, modal sosial kita lemah. Sehingga yang berkuasa siapa? Akhirnya kita menyerahkan juga dan soal biaya semuanya pada Cina. Setelah itu kita marah dengan orang Cina. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Baik, modal sosial desa Segeram ini boleh jadi sangat potensial untuk didaya gunakan dalam mendukung berbagai permasalahan sosial yang berkembang di pedesaan. Dan bahkan dapat menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya membangkitkan Segeram. Segeram menjadi menjadi tonggak membangkitkan Natuna ke dunia internasional. Saya pikir itu sangat penting. Oleh sebab itu bagi saya, orang kampung kita bilang malam hari tidak boleh membeli garam. Orang tua-tua dulu sudah, saya ulangi, orang pada malam hari tidak boleh membeli garam. Orang tua-tua dulu banyak berjaga-jaga. Satu hari ini, sepenuh hari ini kita membicarakan Kampung Segeram. Yakinlah tak akan melayu hilang dari Natuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian makalah dari Pak Dr. Daeng Ayub. Pak Daeng Ayub ini Pak, asalnya orang Natuna Pak, tapi ini bekerja keras sehingga kuliahnya di Pekanbaru, mandiri sekali, sehingga beliau dapat jadi dosen di UNRI. Alhamdulillah sampai gelar doktor sekarang. Baik, berikutnya kita masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Kami buka sesi pertama untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah berkenaan dengan penyampaian oleh Dr. Daeng Ayub tadi atau dengan Pak Heru? Beliau sudah bersiap-siap. Kami persilakan penanya pertama. Sebut nama dan asal. Baik, silakan. Izin moderator. Izin moderator. Dengar, Zoom dari Zoom. Pak Moderator, ada yang mau tanya tuh, udah minta izin dari tadi. Baik, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Tulsani Abdullah bin Yahya Al-Jazri, posisi di Surabaya. Saya ingin menanggapi dari semua
diskusi sejak sesi 1 sampai sesi kedua ini. Yang pertama, saya melihat bahwa upaya utama dan terutama yang harus dilakukan adalah mengubah status Segerang dari setingkat RW menjadi desa adat Segerang. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan administrasinya. Jadi sangat diharapkan bahwa setelah seminar ini akan ada tindak lanjut, mungkin dimotori oleh Pak Heru selaku Ketua RW, kemudian ada Pak Daeng Ayub juga di Natuna sana, kemudian ada Pak Umar dan Stai Natuna serta Pemda Kabupaten mungkin, dan semua yang berkepentingan tanpa mengubah status setingkat RW di Seberang, apapun rencana dan program yang mau dijalankan tidak akan bisa jalan karena kesulitan dari sisi administrasinya. Dan RW itu sangat kecil dari sisi administrasinya. Jadi minimal setingkat desa. Namanya adalah desa adat. Kenapa desa adat? Karena di Seberang ditemukan tapak-tapak dasar peradaban Natuna di situ. Sehingga sangat layak untuk dibentuk menjadi satu desa adat. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sarana darat terutama harus dibuka aksesnya supaya dia tidak menjadi daerah yang terisolir. Yang ketiga sarana laut dengan membuat dermaga yang layak sehingga bisa disinggahi kapal atau motor yang mungkin tidak terlalu besar tapi membawa dampak yang cukup signifikan nantinya. Memperlancar arus transportasi darat dan laut. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin bisa dikembangkan menjadi wisata sejarah Seberang itu dengan cara merekonstruksi ulang makam-makam tua itu, kemudian dipugar, bisa dijadikan objek wisata. Sebagaimana kita melihat di Pulau Penyengat itu maju sekali. Kemudian mungkin nantinya peningkatan ekonomi penduduk. Bagaimana caranya? Caranya itu mungkin harus dirumuskan nanti antara Pemda, masyarakat Seberang, kemudian para cendekia, pelaku ekonomi, dan semua pihak. Dipersingkatkan Pak pertanyaannya. Yang merasa ikut prihatin. Hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas moderator dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan dengan penanya yang berikutnya, yang kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran semester 5. Jadi Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa fasilitas yang berangsur-angsur ada di kampus Segeram seperti listrik, kemudian ada sinyal dan sekolah-sekolah. Yang ingin saya tanyakan saat ini adalah yang dibutuhkan saat ini terutama untuk masyarakat Segeram dan fasilitas kampung Segeram itu apa, Pak? Mungkin ada yang belum terrealisasi oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan
penanya yang ketiga, Pak Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, terima kasih kesempatannya. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Haji Abdullah Zakaria, tinggal di Bandar Sah, yang tahun 89-90 tinggal di Segeram. Pertama, sampaikan terima kasih adik kami secara domisili. Saya pernah tinggal di Segeram tahun 80, 89 dan 90. Dan SD di situ waktu masih dinding kulit kayu, saya mengajar suami istri. Penduduknya berjumlah 9 kakak, warganya ada kurang dari 30 orang. Itu pertama. Kedua, sekolah di situ jangan cerita hal gaji. Kita gaji pun sulit untuk datangkan murid. Kenapa demikian? Kalau airnya surut pada sore hari, maka anak-anak harus menjaga adiknya, ayah dan ibunya mau mencari udang. Artinya besok Pak kita sekolah petang, pagi. Karena malam petang hari kami nak pergi, nak jaga adik, mak dan ayah nak pergi mencari udang. Tapi ini jangan disebut negatif. Saya memandang positif. Karena saya pernah duduk di sana. Apa dia? Artinya secara ekonomi sebenarnya di Segeram itu dia punya potensi. Udang waktu itu adalah komoditas Bunguran Barat dan Bunguran Timur yang nama calok, belacan, terasi itu ditanggung oleh dari Segeram. Artinya potensi. Cuman sekarang itu tak terjaga. Kenapa dia hilang? Faktor X-nya setidaknya pertama bius dan selanjutnya. Itu pertama. Artinya ada keburukan, ada kebaikan. Dan dia punya tensi. Kedua, di Segeram itu terkenal pada waktu itu. Waktu saya mengajar adalah kayu potensinya luar biasa. Kayu di Segeram itu diangkut oleh tengkulak yang tengkulaknya notabene-nya bukan orang Segeram. Di luar Segeram. Bahkan ada yang berbaju lebih daripada baju biasa. Yang jadi pelindungnya itu. Angkut kayu dari Segeram, pompong atau kapal pangkut sampai 50 ton bisa masuk ke dalam itu. Dan ikan di situ banyak. Kalau saya sebut demikian, artinya saya akan menonjolkan, bukan kejelekannya. Saya menonjolkan bahwa Segeram itu punya potensi kayu ada. Ikan ada. Penduduknya sedikit. Secara teori ekonomi, artinya sebenarnya mereka makmur kalau dikelola dengan baik. Selanjutnya, apa lagi? Mereka, orang-orang Segeram, pada umumnya tubuhnya kekar, kuat, dan tahan lasa. Oleh sebab itu, mereka sering bekerja tanpa gotong royong, lebih kepada pendekatan individu. Zaman saya di situ, tahun 80-an, 80 akhir, awal 90, kami buat lapangan bola di situ, yang sekarang sudah terjual itu, adalah gotong royong cuma 5 orang saja. Tapi pemain bolanya karena mereka tubuhnya kekar, mereka sempat sampai ke babak final di pertandingan Agustus 1945 di kota Sedanau. Itu sejarah mereka. Orang kuat di itu Segeram. Sekarang apa? Yang saya pikir sekarang, alhamdulillah dengan beberapa perentaraan sudah semulia sekarang Segeram, maka di mana letak kemuliaan itu mulai terangkat dengan adanya STAI buat program di sana melalui STAI ini diperontori oleh STAI. Alhamdulillah.
Cuman yang kedua, yang saya ingin ingatkan kembali, cuman entah narasumber itu ada atau tidak sekarang di sini, bahwa sewaktu datangnya Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi yang untuk meresmikan atau baru minta waktu itu saya tidak tahu. Pertama, waktu ditanya apa yang diminta masyarakat Segeram. Pertama adalah listrik, kemudian jalan. Berjalannya waktu, sewaktu lonceng pertama Pak Gubernur kita, Pak Azhar Ahmad, untuk jadi pencalon gubernur, acaranya di Basisir, saya pertanyakan itu. Rupanya di Segeram itu belum masuk peta kerja para Pak Gubernur. Sehingga waktu saya tanya itu, kami tidak tahu Segeram. Izin Pak, dipersingkat pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya, sambil memberitahu, bahwa yang kita sebutkan beberapa narasumber saya dengar bahwa menyebutkan adalah faktor jalan. Benar, jalan. Sebenarnya waktu tahun itu, zaman Pak Bupati Pak Ilyas waktu itu, jalan itu sudah ada menuju Segeram. Itu pengakuan Ibu Wakil Bupati pada waktu itu. Tapi jalan itu yang telah diperuntukkan lebih kurang 8 kilo dari Klarik menjelang Segeram itu dialihkan ke Pian Tengah. Jadi dalam pengalihan itu, maksud poin dari bahasa asing kenapa? Waktu itu saya tanya, kenapa dialihkan? Apa jawabannya adalah, orang Pian Tengah datang ke kami Pak dengan menangis-nangis supaya minta jalan. Tak ada yang lain kami kasih yang Segeram. Lalu saya jawab, kalau memang begitu, memang jatahnya di Segeram, kenapa tidak kasih Segeram? Tidak Pak, karena Segeram tidak ada mengusulkan itu. Kesimpulan perantara saya adalah, dan masukan buruk masyarakat Segeram, artinya lagi-lagi saya setuju dengan narasumber sebelumnya. Gara-gara Indonesia, Natuna mau dicaplok oleh orang sebelah, tetangga calon selatan, barulah pemerintah setuju. Sekarang masukan saya untuk Segeram, kalau Segeram masih diam seperti ini, maka pemerintah agak kurang peduli. Artinya harus ada trik tertentu. Kalau tidak, jalan yang sudah diambil pun tidak dikembalikan. Maka waktu itu sampai kepada Ibu Wakil Bupati waktu itu, kalau begitu Bu, ke depan orang Segeram akan datang dengan menangis-nangis alias mengamuk. Barang hari ini sampai itu, karena sesuai lebih baik mengamuk daripada merajuk. Jadi saya harap orang Segeram tidak perlu merajuk, tapi mengamuklah dia. Sekira terima kasih, itu mungkin untuk Heru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Daeng Ayub, masih monitor? Siap, siap. Oke, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sarip Tua Sauni dari Surabaya berkenaan dengan program transportasi dan desa adat. Kami persilakan. Terima kasih Pak Said, ya, Pak Habib. Saya memang ini, ketika kita ingin membangun suatu wilayah, kalau sarananya tidak ada, apa yang bisa kita bangun? Jalan itu faktor utama. Mungkin listrik bisa jadi tidak begitu lebih utama daripada jalan. Kalau tidak ada jalan, bagaimana mengangkut barang, akses dan sebagainya. Yang kedua, yang sebagai desa adat, ya, kita harus rumuskan dulu apa adat yang pernah tumbuh dan berkembang di situ, yang sehingga dan sekarang ini awet dia, dan sebagian kecil masih digunakan oleh masyarakat Melayu di Natuna atau di Segeramnya, dan Segeram dan sekitarnya. Itu kita rumuskan ulang. Setelah itu kita sahkan desa itu melalui kekuatan politik, kemauan politik menjadi desa adat. Tapi adatnya harus jelas dulu, adat yang mana, adat seperti apa yang harus kita buat. Nah, atau adat lama itu mana dia yang harus kita rumuskan kembali dalam konteks yang kita sebut sekarang Melayu baru. Gitu. Nah, kalau orang dulu pakai bunga manggar dari kertas, sekarang bunga manggar udah dari plastik. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi bagi saya yang paling penting,
kita siapkan dulu masyarakat itu dengan perubahan karakter, dan siap dengan perubahan-perubahan, dan siap menerima perubahan, yang kira mau dia berubah. Lalu kita bangkitkan melalui roda sosial, sudah ada itu roda sosialnya Pak Heru, anak-anak Watan di situ. Kemudian ya bisa, kalau sudah ada jalan, maka jalannya sudah bagus, maka akan banyak orang pergi ke sana. Tapi kalau orang harus misalnya ke Pelabuhan Tanjung Katung dulu di Binjai, habis itu nyebrang naik Pompong, itu kan banyak resiko. Anak-anak sekolah, anak-anak kecil mau pergi wisata ke sana, tuh orang tua nggak kasih. Nanti tenggelam. Tapi kalau jalan daratnya, bus Damrinya bisa sampai ke sana seminggu sekali. Nah, mungkin bus Damri itu di Natuna itu bisa gratis setiap hari Minggu pagi sore. Sehingga orang Segeram dia punya kesiapan untuk itu. Yang berikutnya lagi adalah apa yang paling penting kita menyiapkan pada masyarakat Segeram. Apa yang bisa kita jual, yang bisa dijual oleh masyarakat Segeram itu ketika ada orang datang. Jadi mereka tidak hanya jual mie instan, tidak hanya jual air mineral, tapi ada sesuatu yang di desa itu yang mungkin tidak ada di desa lain atau diproduksi banyak di desa. Nah, kalau bahasa saya sederhana, mungkin orang kampung itu ada ahli, dia membuat buat tapes ya, tapes. Mungkin orang Segeram tuh kita ajarkan gimana membuat tapes. Sekarang ini orang tapes sudah beli semua. Sekarang di Segeram tuh ada tapes merek Segeram, made in Segeram. Gitu. Itu ada produknya yang bisa kita andalkan. Bagi saya Pak Said ya, saya mohon maaf ya, bukan saya nggak salah kalau dia makam ya itu hanya mungkin dia adalah tempat orang ziarah, bagian daripada tujuan orang pergi ke Segeram. Tidak akan ada orang hanya khusus untuk ziarah saja gitu. Sangka orang tidak cari nomor buntut pula di kuburan tua itu kan, itu jadi masalah. Jadi ada satu yang lain. Saya ambil contoh nih. Kalau Pak Heru bilang masih banyak lahan-lahan kosong, ya mungkin kita tanam kembali kelapa manis tadi. Orang Ranai nyebut nyok nawa, ya, sehingga orang setiap tahun, setiap 6 bulan orang rindu mau puasa, rindu pergi membeli kelapa manis yang dibuat oleh Segeram. Sambil contoh sederhana Pak Said. Sekarang saya membina sebuah desa di Kabupaten Siak, kampung ya, Siak menyebut istilah kampung. Dia punya jalan-jalan poros. Setiap jalan poros itu kiri kanan di halaman rumah penduduk kita tanam pohon buah-buahan. Rencana kita menanam pohon buah-buahan. Di jalur jalan ini kita tanam pohon lengkeng, di jalur jalan ini kita tanam jambu bol, di jalur jalan ini kita tanam jambu biji dan sebagainya. Sehingga dia menjadi ciri khas di desa ini. Jadi orang sambil mencari jambu, orang jalan-jalan berwisata ke kampung itu. Nah, itu yang kita saran saya seperti itu. Potensi Segeram ini luar biasa. Yang jelas tidak ada orang seumur saya sekarang ini yang tidak pernah mendengar cerita-cerita kekaguman orang tua-tua saya, orang tua-tua kita tentang Segeram. Kita hanya menyebut Segeram. Dulu selain Segeram itu disebut juga dengan desa-desa yang lain di dekat itu. Nah, termasuk Tanjung Sebau dan sebagainya. Itu selalu diceritakan oleh orang tua-tua kepada kami ketika kecil. Apalagi ketika kita sampai di Binjai, selalu diceritakan Segeram. Bagaimana Segeram itu hebat pada masa lalu. Izin Pak Daeng, dipersingkatkan Pak Daeng. Tapi simpulan saya satu. Ini berdasarkan sejarah budaya dan pengamatan saya sendiri. Mungkin Nek Abdul Rakib juga merasakan mungkin di Thailand Selatan bahwa perkampungan-perkampungan tua di tanah Melayu, termasuk rumah-rumah tua Melayu, bila sudah tinggal ahli waris induknya, maka dia akan sulit untuk dibangun kembali. Sehingga dia menjadi kampung-kampung tua yang tertinggal. Nah, ini bagaimana kita membangkitkan kembali itu apakah dengan melakukan tepung tawar atau apa, menyemah kampung itu kembali sehingga dia bisa bangkit kembali. Saya nggak tahu itu ilmunya apa, saya sudah tanya dengan orang tua-tua dulu bahwa
perkampungan-perkampungan tua itu bila sudah ditinggal oleh penghuninya, atau rumah tua orang tua-tua kita dulu bila sudah meninggal orang tua itu, dia sulit untuk dibangkitkan kembali. Bahkan tiangnya nggak bisa dipindahkan, kecuali atap dan lain-lain. Dinding bisa, tiang nggak akan bisa dipindahkan. Artinya tapaknya nggak bisa dipindahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Berikutnya kami minta kesediaan Pak Heru untuk menjelaskan berkenaan pertanyaan dari Huzaina dan Pak Zakaria, yaitu mengenai fasilitas dan transportasi jalan, kemudian berkenaan dengan sinyal. Kami persilakan Pak Heru menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan Nur Hidayah. Saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat Segeram itu jalan, transportasi jalan. Karena jalan 9 kilo dari Kelari menuju Segeram itu ibaratkan kalau bahasa orang kampung kita berjalan mencari pelando. Panas berdebu, hujan berlumpur. Itu dari STAI 2016 Pak. Sampai sekarang mungkin mobil STAI itu hancur bukan gara-gara jalan di Ranai, tapi jalan ke Segeram. Nah, kalau kebutuhan masyarakat Segeram tidak terlalu muluk-muluk, ya hanya itu akses jalan. Nah, setiap tahun kami sebagai perangkat kelurahan, setiap tahun semua kebutuhan Segeram sudah kami masukkan musrembang. Tapi Segeram bukan merupakan kampung prioritas yang dipilih 10 besar untuk diajukan ke kecamatan dan sampai ke kabupaten. Dan itu pernah kami sampaikan ke kelurahan dan kecamatan bahwa kami ini tidak perlu mengusulkan lagi. Karena sudah ada 20 usulan kami dari tahun 2016 sampai saat ini, satu pun tidak pernah masuk prioritas. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Haji, bahwa Segeram pernah didapat 4 kilo, itu janjinya Ibu Nesti, pas Pak Menteri mau datang, mereka janjikan bahwa 4 kilo jalan itu Segeram udah fix, dan akhirnya dipindahkan ke Mekarjaya. Katanya masyarakat Segeram harus tidak ada minta-minta dan ada masyarakat di sana nangis-nangis minta jalan. Tipe masyarakat Segeram walaupun miskin bukan tipe pengemis. Masyarakat Segeram bukan tipe orang yang pengemis. Biarpun susah, mereka tidak pernah berbicara di luar. Mereka hanya berbicara di Segeram saja. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Itulah tipe orang Segeram. Nah, saya juga sangat bangga kepada masyarakat Segeram, walaupun kami hidup susah, mereka hanya mengeluh di kami. Aduh, susah kita, badan pegel-pegel jalan ke Kelari. Tapi bagaimana? Ini sudah kondisi kita. Nah, tapi saat penjabat datang ke Segeram, mereka senyum-senyum. Senyum-senyum yang memberikan kebahagiaan bahwa mereka segera. Dah, kalau memang Segeram ini harus minta-minta, kalau ngemis-ngemis ke kabupaten, tidak perlu lagi, Pak. Kalau setiap bangunan kami harus mengajukan proposal, mau minta lampu, ajukan proposal, apa guna pemerintah ada? Tidak hadir untuk kami di Segeram. Nah, kami merasakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak dirasakan oleh masyarakat Segeram. Nah, kami tidak pernah merajuk. Nah, 2024 kami sudah dihubungi oleh PU. Pak Heru, jalan Segeram akan kita bangun tahun 2024. Untuk Segeram 9 kilo, Semintih ke Segeram 2 kilo. Nah, setelah saya berangkat ke Tanjung Pinang, kebetulan saya ada kegiatan. Setelah 2 minggu kemudian, PU-nya nelpon, Pak Heru, maaf, apa yang kami sampaikan 2 minggu lalu kami tarik kembali karena jalan itu sudah dialihkan oleh Pak Gubernur. Nah, kita tidak tahu. Nah, kami bukan tipe mengemis lagi untuk ke Pak Gubernur bilang, Pak, mana jalan kami gini bla bla bla, tidak bisa. Nah, jadi kami berharap ya seperti ini, mungkin dengan konferensi ini
orang luar juga mendengar bahwa keluh kesah itu segeram. Bagaimana segeram itu? Makanya kami berani hadir di sini, diundang Pak Umar. Kalau untuk membicarakan tentang segeram, ayo Pak. Tapi kalau untuk bicarakan sejarah tentang segeram, saya belum mampu. Karena bukan umur saya. Nah, kalau untuk membangun, saya sudah hadir di segeram. Saya juga mantannya murid Pak Daeng ini. Beliau pernah menjadi dekan rektor kami Pak di Umrah. Saya kenal beliau. Beliau juga ketua persatuan di kampus kami. Kami kenal beliau bagaimana orangnya. Kalau beliau bilang A, kami harus ngikut A, Pak. Tidak ada basa-basi B, C, D. Nah, jadi semuanya itu sudah kami lakukan, Pak. Sudah kami usahakan, tapi apa daya. Masyarakat Segeram ini hanya beberapa kakak tidak akan menaikkan persen mereka untuk memilih DPR, Bupati. Makanya kami ya terima sajalah Pak. Nah, makanya kami jarang berhubungan dengan kabupaten. Kami selalu berhubungan dengan orang luar. Jika orang luar mau bantu kami, ayo. Karena mereka masih punya kekuatan, mereka bantu kami. Apa yang mereka beri kami alhamdulillah, tidak mereka beri ya kami tidak pernah mengeluh. Mungkin sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan beberapa Heru dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Dr. Daeng Ayub yang telah menyampaikan jawaban pertanyaan. Jadi kami tidak dapat melanjutkan session yang kedua. Kami mengingat waktu, ini pun sudah termakan waktu untuk session yang berikutnya. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan beri kesimpulan. Pertama, pada prinsipnya Kampung Segeram ini perlu dibangun berkenaan dengan sarana dan prasarana. Pertama, prasarana umum berupa jalan dan transportasi ke sana. Kemudian sarana khusus seperti sekolah, pendidikan, dan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan muda. Kami rasa Sedikit Pak Kamarudin. Mungkin kesimpulan Pak Kamarudin itu perlu kesimpulan Pak Kamarudin itu perlu diputuskan bahwa Segeram itu harus dijadikan ikon Natuna. Baru bisa dibangun. baik Pak, nanti mungkin ke depan ya kita buat suatu keputusan nanti mungkin terakhir pada diskusi kita nanti ini kita akan lanjutkan membuat kesimpulan. Mudah-mudahan di Kampung Segeram ini menjadi ikon untuk pariwisata dan ikon untuk perekonomian, khususnya berkenaan dengan udang kecil tadi bisa dibikin calo dan bisa dibikin terasi. Jadi ikon Natunanya Pak. Gimana Pak? Ikon Pulau Natunanya Pak. Ikon Kabupaten Natuna itu harus ya Segeram. Ya, untuk ke sana Pak kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan anggota dewan kita Pak. Karena yang punya anggaran tuh kita tidak punya anggaran itu, yang punya itu adalah Kabupaten Natunanya Pak sendiri. Jadi sementara gitu dulu ya Pak Daeng Ayub ya. Siap. Oke. Jadi kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan moderator pada yang kedua ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya berikan sebuah pantun. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio
Baiklah, itu tadi sesi kedua. Dan sebelum kita masuk ke sesi ketiga, ada sedikit bukan penyampaian, tapi akan diserahkan oleh Bapak moderator kita pada sesi kedua tadi, Bapak Dr. Kamarudin. Beliau akan menyerahkan disertasi beliau kepada Natuna yang akan disampaikan kepada Bapak Ketua STAI Natuna, Bapak Haji Umar Natuna. Kepada Bapak Dr. Kamarudin. Sebagai informasi tambahan, disertasi yang ditulis oleh Bapak Dr. Kamarudin ini mengangkat tema pendidikan di Kampung Segram. Mengangkat tema pendidikan di Kampung Tua Segram. Baiklah, kita masuk ke sesi ketiga pada seminar hari ini yang akan dimoderatori oleh Bapak Lukman Nur Hakim MAG. Kepada Bapak kami silakan. Sebelumnya kami juga memperkenalkan narasumber untuk sesi ketiga ini, yaitu ada Dato' Rida Kaliamsi yang akan bergabung dengan kita melalui Zoom meeting. Lalu ada Bapak Profesor Dr. Wan Muhammad Yusuf dari Uniza dan Ketua STAI Natuna Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Kepada Bapak Profesor dan Bapak Ketua kami persilakan ke tempat yang telah disediakan. Baiklah, jalannya sesi ketiga akan saya serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Lukman Nur Hakim MAG, kami silakan. Melati kuntum tumbuh melata, sarang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, salam sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam Rasulillah warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Pada yang terhormat para narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semuanya, para peserta konferensi Kampung Segram pada sesi yang ketiga. Dalam hal ini kita akan lanjutkan sesi yang terakhir dalam pertemuan ilmiah pada hari ini, yang dalam hal ini akan menghadirkan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Wan Muhammad Yusuf. Kemudian yang kedua Bapak Rida Kaliamsi melalui link Zoom. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Baik, sebelum kita laksanakan atau sebelum kita mulai acara, ada baiknya saya bacakan dulu ya daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae dari